Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Anak-anakku, santri kelas 9 MTS Husnul Khotimah 2 Kuningan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa belajar kembali. Dan insya Allah pada pembelajaran kita yang kedua ini, kita akan membahas tentang bab yang kedua, yaitu al-bab ats-tsani, tentang al-mu'rab wal mabni, tentang mu'rab dan mabni. Perhatikan, al-kalimatu bin nazari ila taghayyuriha. Kalimat ditinjau berdasarkan perubahan harokat akhirnya. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada al-mabni. Ada kalimat mabni. Yang kedua ada kalimat mu'rab. Jadi kalimat berdasarkan perubahan harokat akhirnya ada dua, ada mabni dan ada mu'rab. Apa itu mabni? Al-mabni huwa ma tasbutu akhiruha ala halatin wahidatin, yaitu kalimat yang akhirannya tetap dalam satu keadaan. Mahma taghayyara mauqi'uha fit tarkib, walaupun berubah-ubah kedudukan dia di dalam susunan kalimat. Maksudnya, kalimat mabni ini adalah kalimat-kalimat yang dimana harokat akhirnya ini tidak bisa berubah-ubah walaupun kedudukan kalimat tersebut di dalam suatu jumlah berubah-ubah. Karena biasanya kalimat bahasa Arab harokat akhirnya akan berubah-ubah sesuai dengan kedudukan dia di dalam kalimat. Akan tapi berbeda dengan kalimat mabni ini, kalimat mabni ini adalah kalimat yang dimana dia tidak bisa berubah-ubah kalimat akhirnya atau harokat akhirnya. Kenapa? Karena dia kalimat mabni, yaitu kalimat yang tetap dalam satu keadaan. Kalau kalimat tersebut harokat akhirnya fathah, maka seterusnya akan difathahkan, atau domah maka akan seterusnya didomahkan. Kemudian yang kedua, apa itu al-mu'rab? Huwa ma taghayyaru akhiruha, atau kalimat yang dia berubah-ubah akhirannya bitaghayyuri mauqi'iha fit tarkib, sesuai dengan perubahan kedudukan dia di dalam susunan kalimat. Jadi mu'rab ini adalah kebalikan dari mabni. Kalau mabni dia tidak bisa berubah-ubah harokat akhirnya, maka kalau mu'rab ini adalah sebaliknya, kalimat yang dimana dia bisa berubah harokat akhirnya sesuai dengan kedudukan dia di dalam suatu kalimat. Misalkan, kalau kalimat tersebut menjadi fa'il atau subjek, maka dia akan berubah menjadi marfu atau domah. Atau ketika dia berubah menjadi maf'ul bih, kedudukannya, maka dia akan berubah juga harokat akhirnya menjadi mansub atau fathah dan yang semisalnya. Jadi, untuk lebih memahami kita akan lihat kepada contoh. Yang pertama al-mabni, perhatikan. Akala Muhammadun as-samaka. Muhammad telah memakan ikan. Ya, akala di situ Ustaz tandai dengan tanda merah, di mana harokat akhirnya berharokat fathah dan dia berada di awal. Dan selanjutnya Muhammadun akala as-samaka. Muhammad telah memakan ikan. Kalimatnya sama akan tetapi akala sekarang berada di tengah. Kemudian selanjutnya hal akala Muhammadun as-samaka. Apakah Muhammad telah memakan ikan? Perhatikan akala sekarang didahului oleh huruf istifham hal. Akan tapi tetap fathah harokat akhirnya. Nah, kalimat akala ini di tiga contoh ini dia walaupun ada di depan, di tengah, atau didahului huruf yang lain, akan tetapi kalimat akala ini tidak berubah harokat akhirnya, tetap dalam harokat fathah. Nah, kalimat-kalimat seperti akala ini dinamakan kalimat mabni.
dia tidak akan berubah harokat akhirnya walaupun susunannya diubah-ubah, mau disimpan di depan, di tengah, di akhir ataupun mau didahului huruf-huruf yang lain, maka dia tidak akan berubah harokat akhirnya karena dia termasuk kalimat mabni. Kemudian yang kedua, contoh al-mu'rab. Perhatikan, jaa Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Perhatikan kalimat Muhammad. Ustaz sudah tandai dengan warna biru, di mana kalimat Muhammad di situ, tiga kalimat Muhammad di dalam contoh tersebut berbeda-beda harokat akhirnya. Yang di pertama di ja'a Muhammadun dia menjadi domah, yang kedua di ro'aitu Muhammadan dia menjadi fathah, dan yang ketiga di marortu bi Muhammadin menjadi kasrah. Kenapa kalimat Muhammad ini berbeda-beda harokat akhirnya? Karena kalimat Muhammad ini termasuk kalimat mu'rab, yaitu yang dia bisa berubah-ubah harokat akhirnya sesuai dengan kedudukan dia di dalam suatu jumlah. Di ja'a Muhammadun dia menjadi fa'il, maka dia harus dimarfukan atau didomahkan. Di kalimat ra'aitu Muhammadan dia menjadi maf'ul bih, maka dia harus dimansubkan atau difathahkan. Dan di marartu bi Muhammadin dia harus dimajrurkan. Kenapa? Karena dia didahului huruf jar ba. Nah, kalimat Muhammad ini termasuk kalimat mu'rab yang dimana dia bisa berubah-ubah harokat akhirnya berdasarkan kedudukan dia di dalam kalimat. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari al-kalimat fil Arabiyah, kalimat-kalimat dalam bahasa Arab mana yang termasuk kalimat mabni dan juga kalimat mu'rab. Kita ketahui bahwasanya kalimat dasar di dalam bahasa Arab itu ada 5. Ada al-ismu, ada al-fi'lu al-madi, ada al-fi'lu al-mudhari, ada al-fi'lu al-amri, dan ada al-harfu huruf. Jadi 5 kalimat dasar ini, isim, fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, dan huruf ini akan terbagi menjadi mu'rab dan juga mabni. Mana dari kalimat dasar ini yang termasuk mabni dan mu'rab? Kita lihat. Yang pertama al-mabni. Al-mabni ini di dalam kalimat bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama al-fi'lu al-amri, fi'il amr. Yang kedua al-fi'lu al-madi, fi'il madi. Dan yang ketiga al-harfu huruf. Jadi mabni ini meliputi 3 kalimat dasar dalam bahasa Arab. Di paling banyak itu fi'il amr, fi'il madi, dan huruf. Jadi kalau antum menemukan fi'il amr, fi'il madi, dan huruf, maka kalimat-kalimat tersebut termasuk kalimat mabni. Kalimat yang dimana dia tidak bisa berubah-ubah harokat akhirnya. Fi'il amr misalkan kum, maka dia tetap kum. Kecuali kalau domirnya berubah, pasti akan berubah juga bentuknya. Tapi kalimat kum mau ditaruh di depan, di tengah, ataupun di akhir, pasti tidak akan berubah harokat akhirnya. Karena kum itu adalah fi'il amr, yang dimana fi'il amr termasuk kalimat mabni. Begitu pula dengan contoh-contoh fi'il madi seperti tadi akala, jalasa, kataba, dan yang lainnya. Dan juga al-huruf, al-harfu, huruf seperti min, ila, an, ala, fi, semuanya adalah huruf yang dimana huruf-huruf ini tidak bisa berubah harokat akhirnya. Jadi mabni akan meliputi 3 kalimat dasar dalam bahasa Arab, yaitu fi'il amr, fi'il madi, dan huruf. Nah, untuk sisanya al-ismu wal fi'lu al-mudhari, isim dan fi'il mudhari ini akan masuk ke dalam al-mu'rab. Karena isim dan fi'il mudhari bisa berubah-ubah harokat akhirnya seperti yang sudah kita pelajari di kelas 8 kemarin. Isim contohnya ketika dia menjadi fa'il, seperti contoh yang Muhammad, maka dia menjadi marfu. Atau ketika dia menjadi maf'ul bih, maka dia akan menjadi fathah atau
mansub, dan ketika dia didahului huruf jar maka dia menjadi majrur atau kasrah. Begitu pula mudhari. Fi'il mudhari bisa menjadi mansub atau fathah ketika dia didahului oleh an-nawasib, an, lan, idan, kai, dan juga dia bisa menjadi jazm, harokat akhirnya atau sukun ketika dia didahului oleh al-jawazim, lam, la, nahi, dan juga in. Maka isim dan fi'il mudhari termasuk kalimat yang dia bisa berubah-ubah harokat akhirnya atau termasuk kalimat mu'rab. Taib, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa antum pahami, dan apabila ada yang belum antum pahami maka bisa silakan langsung antum hubungi Ustaz. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.